Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kembali lagi di Bang Lam Channel. Kali ini kita tidak mereview unit teman-teman, tapi kita cerita-cerita santai sambil berbagi, berdiskusi tentang modus-modus penipuan di dalam dunia jual beli mobil bekas. Nah, di sini ada Mas Agus yang di bulan Ramadan kemarin dapat rezeki. Rezekinya ditipu oleh orang di Surabaya, nominalnya nggak tanggung-tanggung teman-teman, 200 juta bablas. Nah, waktu itu ngejar unit apa mas? BMW tahun piro? 2015. BMW tahun 2015. BMW tahun 2015. Harga iklannya berapa? Harga ikannya di 645 juta, tapi dibuka sama penipunya tuh 545. Terus saya nego 400 dikasihkan. Kita udah tes unit, mesin matic, udah dealan, transfer DP 200 juta, nggak taunya beda nomor rekening. Ya udah bilang kita 200 juta. Dan udah ketipu, malah kita tuh disangka penipu sama pemilik mobilnya, padahal kita ini benar-benar ketipu 200 juta real. Kita lapor ke polsek, ya tanggapannya biasa aja sih. Kasus-kasus kayak gitu udah banyak bilangnya gitu. Makanya untuk calon-calon pembeli itu kalau dikasih share lokasi itu pastikan share lokasinya itu tidak diteruskan. Kalau diteruskan itu biasanya penipuan, itu asli penipuan. Sama gambar-gambar, foto-fotonya tuh bisa kalian zoom. Kalau untuk fotonya di zoom agak-agak buram, itu udah 100% penipuan. Karena gitu. screenshot. Iya, screenshotan. Karena foto itu diambil dari iklan lain. Iklan lain. Nah, biasanya modusnya gitu teman-teman. Dia bermain 3 arah. Nah, ini saya jelasin. Dia bermain 3 arah ya. Saya selaku pemilik mobil, Mas ini selaku pembeli, dan ada satu lagi penipu. Dia telepon ke saya. Nah, biasa ini targetnya adalah pemilik pribadi ya, Pak. Iya. Pedagang-pedagang jarang, karena dia udah ngerti. Pemilik pribadi biasa dia telepon gini, Mas, saya tertarik dengan mobilnya, berapapun harganya, saya nggak masalah. Biasa dia menggiurkan dengan membeli dengan harga mahal. Dan orang-orang yang tidak terbiasa jual beli mobil tentu tergiur, ya kan? Nanti ada orang saya yang ngecek, mau bilang anak, mau bilang adik, mau bilang siapa. Dan jelas dia bilang ada orang saya yang akan ngecek ke lokasi. Dia bisa ngomong segitu. Mengenai harga, jangan komunikasikan di lapangan. Nanti kita kontak-kontak aja. Tugas dia adalah ngecek mobil. Oke, beres sama saya selaku si penjual. Dan itu saya aminkan. Artinya saya, oke mas, saya kirim Sherlock. Dan dia tiba-tiba dalam waktu beberapa saat minta nomor rekening. Nah, saya udah GR dong. Wah, ini udah mau laku nih, mau ditransfer, minta nomor rekening. Aku udah mau rekening. Dan ke penjual, dia juga ngomong gini, oke mas, itu mobil saya. Kan gitu, bukan gitu kan? Iya, betul. Nah, itu mobil saya. Tapi saya nggak di rumah. Saya kerja. Itu di rumah itu ada si A, si B, atau dia biasa bilang ada karyawan saya, ada adik saya, ada ponakan saya, ada om saya, ada bapak saya. Dia biasa ngomong seperti itu. Pokoknya mas lihat aja di situ, jangan ngomong harga. Mengenai harga nanti kita kontak-kontak. Ketika mobil cocok, harga cocok, langsung transfer aja ke saya. Oke. Dia, si Mas Agus ini datanglah untuk ngecek mobil saya tadi. Datang untuk ngecek mobil saya. Oke, deal. Mobilnya cocok, Mas Agus telepon si penipu tadi. Oke mas, harga udah cocok. Tapi terjadi nego-nego, ya namanya penipu. Dia nego berapapun pasti dia mau. Nego lah. Terjadi nego di situ, akhirnya dia kirim rekening ke Mas Agus. Itu bukan rekening saya tadi, tapi rekening dia sendiri. Mas Agus itu sempat nanya waktu itu di Surabaya ke si penjual, karena si penjual itu juga udah kegeeran karena si penipu sudah minta nomor rekening. Akhirnya ya dia itu nomor rekening saya. Ditransfer lah sama si Mas Agus ini 200 juta. 200 juta. Plek. Melalui Mandiri, karena living Mandiri itu limitnya 200 juta waktu itu ya mas. Sempat living Mandiri itu 400 juta, mungkin bablas ya. Hilang semua 400 juta. Hilang semua, karena sampai 200 juta plus, ya kan? Tapi setelah ditransfer 200 juta kok nggak masuk ke rekening yang punya mobil.
Nah, di sini baru ketahuan waktu itu kan. Baru ketahuan. Akhirnya baru ketahuan bahwa di situ adalah terjadi penipuan. Si punya mobil ditipu, si pembeli ditipu. Tapi apesnya Mas Agus waktu itu di Surabaya, sama yang punya mobil malah dikira penipu, pura-pura transfer, Pak udah kehilangan 200 juta. Waduh, itu 5 hari mau lebaran loh. Itu pengalaman orang kita sendiri. Dan itu sudah banyak korbannya. Udah banyak sekali korbannya, nggak hanya kita. Ya, saya pribadi juga pernah kenal sama Mas Ari, tapi kenanya cuma 1 juta. Waktu itu hanya sempat transfer DP aja, lalu saya sempat curiga dengan bentuk iklannya. Saya lacak iklannya, ternyata ada iklan lain yang dengan harga lain. Ternyata itu penipu dan saya kehilangan 1 juta waktu itu. Tapi saya bersyukur karena ketika saya nggak kehilangan 1 juta, mungkin saya bisa kehilangan 200 juta karena di lapangan saya bisa ya paling-paling lah emosional saya. Oke, kita lihat ya. Nih, ada yang ngecek Kia Rio. Malam-malam ada yang ngecek Kia Rio 2013. Oke, tuh. Sama Mas siapa, Mas? Mas Burhan. Solo. Wah, dari Solo. Dari Solo ternyata. Padahal Solo Jogja belum ada tol. Tapi dekat aja sama Mas Burhan ini. Itu. Lagi dicek. Ya, lagi dicek. Persoalan jadi atau enggak itu Allah yang ngatur. Sepenting mobil dicek sepuasnya, ya sepuasnya, nanti nego-nego harga sampai jadi saudara gitu. Itulah dari ACG Jogja. Selamat malam.